Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1189. Pencarian jiwa. Brokeback Knife tampak bingung saat mendengar kata ini. Teknik pencarian jiwa berasal dari masa lalu Fuseng, dan merupakan teknik yang dicatat oleh Empu Istana Fuseng. Berdasarkan pendahuluan di atas, selama kamu menggunakan teknik pencarian jiwa pada seseorang, kamu bisa langsung memperoleh ingatan orang tersebut, sehingga menghemat waktu penyiksaan. Orang yang terkena teknik pencarian jiwa tidak bisa berbohong, namun karena jiwanya trauma, seringkali mereka menjadi idiot. Tentu saja, semakin kuat kemampuan seseorang, semakin kecil pula trauma yang dideritanya. Ketika tingkat kultivasi orang yang digunakan untuk melakukan teknik pencarian jiwa jauh lebih tinggi daripada penggunanya, teknik pencarian jiwa juga akan menghadapi situasi canggung karena tidak efektif, yang mengharuskan kekuatan pengguna harus lebih tinggi daripada kekuatan pengguna. Orang yang sedang digunakan. Lian hanya membaca perkenalan yang relevan, tetapi belum pernah mempraktikkan teknik ini. Dia sedang mempelajari dan menjualnya sekarang, sehingga pisau punggung patah menjadi objek eksperimennya. Setengah jam kemudian, Lian keluar dari gua dan mendapatkan semua yang ingin dia ketahui. Sejujurnya, selain mendapatkan beberapa informasi tentang keluarga Duan, Broken Back Knife tidak membawa banyak petunjuk. Apa yang dia ketahui tentang Lian pada dasarnya sudah bisa ditebak, dan itu hanya konfirmasi. 12 pelindung. Lian pusing saat memikirkan 12 penjaga Fuseng. Mereka semua adalah 12 jenderal di samping penguasa istana Fuseng. Lian telah berhati-hati sejak meninggalkan Pulau Fuseng, agar tidak menarik perhatian ke-12 penjaga. Sekarang identitas Lian telah terungkap, mustahil untuk menjalani kehidupan yang tenang. Masalah utamanya adalah hal ini juga akan melibatkan orang tua dan anggota keluarga. Jika 12 penjaga tidak dapat menemukannya, mereka pasti akan menyerang orang-orang di sekitarnya, sehingga Lian harus menangani masalah ini dengan baik. Sepertinya kita harus meninggalkan Gunung Suci Wangwu. Lian menatap ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia saat ini berada di alam kaisar berbakat tingkat kelima. Baik itu Duan Tian atau Meng Chun Seng, status mereka di keluarga masing-masing tidak tinggi. Jika 12 penjaga mengirim seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, atau bahkan penguasa alam suci, Lian tidak akan mampu bertarung dengan tingkat kultivasinya saat ini. Maka satu-satunya cara Lian adalah meninggalkan Gunung Suci Wangwu sebelum orang-orang ini tiba untuk menghindari ujung tajam mereka. Jika Lian satu-satunya, dia bisa pergi kemana saja, tapi dia harus membuat perjanjian dengan orang tuanya dan orang lain sebelum pergi. Setelah mengambil keputusan, Lian menumbuhkan sayap dari punggungnya dan terbang langsung ke orang tuanya untuk berdiskusi dengan mereka. Aner, apakah kamu bermaksud membiarkan kami melarikan diri sementara ke kuil Shaolin? Tanya Ibu Li. Lian mengangguk dan menjawab, saya memikirkannya, kemanapun saya pergi sekarang, itu tidak aman, hanya Shaolin yang bisa dipercaya. Saya telah mengunjungi alam rahasia Bodhidharma beberapa kali meskipun agak berbahaya, seharusnya tidak ada masalah selama Anda tidak masuk terlalu dalam, dan Anda bahkan mungkin mendapatkan peluang tak terduga di sana. Selain itu, masalah ini harus dilakukan secara diam-diam. Tidak ada yang tahu bahwa Anda telah meninggalkan Gunung Suci Wangwu, apalagi Anda telah pergi ke alam rahasia Bodhidharma. Petik 2. Ibu Li mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan akhirnya menghela nafas dan berkata, Aner, orang tuaku sudah tua, dan ada banyak hal yang jauh lebih tidak bijaksana daripada milikmu. Sekarang kamu sudah membuat keputusan, mari kita atur sesuai dengan itu. Sesuai keinginanmu, tapi... Ketika Lian melihat mata ibunya yang khawatir, dia memaksakan senyum dan berkata, Bu, kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku. Putramu tidak bodoh. Jika dia bisa mengalahkannya, dia akan mengalahkannya. Jika dia bisa, jika aku tidak mengalahkannya, bukankah aku akan lari? Ibu Li mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Lian dan berkata sambil tersenyum, putraku sudah dewasa. Lian terkekeh, menoleh ke Biksu Agung Faiyuan dan Bibi Feng dan berkata, Guru, sayang sekali Anda terlibat oleh saya kali ini, jadi saya harus membiarkan Anda menemani orang tua saya bersembunyi di alam rahasia. Damo, Xiao Anzi, apa yang kamu katakan? Apakah kamu memperlakukan aku dan tuanmu sebagai orang luar? Feng Gu berpura-pura marah dan memarahi, lalu menatap Biksu Agung Faiyuan yang berdiri di sampingnya, dan berkata dengan sedikit malu-malu. Sebenarnya, bagiku, kehadirannya saja sudah cukup, kemanapun aku pergi. Batuk. Biksu Agung Faiyuan terbatuk dengan canggung, dan kemudian berkata, Xiao Anzi, sekarang budidaya Raja Binatang Buas itu semakin tinggi. Bagaimanapun, kami orang tua juga berencana untuk berlatih dalam pengasingan. Menurut apa yang Anda katakan, alam rahasia Bodhidharma ini adalah tempat yang sempurna bagi kami untuk berlatih. Belum terlambat bagi kami untuk bahagia, jadi Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri sama sekali. Puan, Nyonya, jangan khawatir, saya pasti akan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Lian berjanji. Pastor Li mengulurkan tangan dan menepuk bahu Lian dan berkata, tidak perlu bicara lagi. Kapan kamu ingin kami pergi? Dalam 1 atau 2 hari, saya harus bersiap, jawab Lian. Oke, kami akan menunggu kabarmu dan bersiap untuk berangkat kapan saja.
Periksa bila buku 16-9 dan lihat versi yang benar. Setelah meninggalkan gua tempat tinggal orang tuanya, Lian merasa sedikit lega, lalu dia menelepon Bailan. Aku butuh bantuanmu. Setelah menutup telepon, Lian merasa jauh lebih santai, dan kemudian memandang kuil surga di Gunung Suci Wangwu. Raja binatang telah berkumpul di sana dan bersiap untuk mengadakan pesta perayaan akbar. Tentu saja, Lian tidak akan memberitahu Raja binatang tentang kepergian keempat orang tuanya. Dia hanya memberitahu mereka bahwa keempat orang tuanya akan berlatih dalam pengasingan, dan tidak ada yang diizinkan mengganggu mereka tanpa perintahnya sendiri. Tentu saja, Raja binatang buas tidak berani melanggar perintah Ang Li. Setelah malam karnaval, Lian mengira tidak terjadi apa-apa. Pada malam kedua, dia diam-diam menyelinap keluar dari Gunung Suci Wangwu dan bertemu Bailan di desa pegunungan yang ditinggalkan di kaki gunung. Apakah kamu sendirian? Lian bertanya sambil melihat sekeliling dengan waspada. Kenapa, kamu ingin lebih banyak orang mengetahui hal ini? Bailan tersedak. Lian terbatuk-batuk dan berkata, saya sangat senang kamu bisa datang. Apakah kamu sudah membawa barang-barangmu? Bailan membuka sebuah kotak besar di sebelahnya, mengeluarkan boneka mekanik setinggi setengah meter dan berkata, ini disebut robot simulasi. Dibuat menggunakan teknologi klan mekanik. Seharusnya dapat memenuhi kebutuhan Anda. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menepuk kepala boneka itu. Mata boneka itu memancarkan seberkas cahaya dan mengamatinya ke arah Lian. Kemudian berubah menjadi penampilan Lian dan jatuh ke tanah dan tumbuh lebih tinggi. Lian melihat pemandangan di depannya dengan heran, dan boneka itu juga membuat ekspresi terkejut, sepenuhnya meniru setiap gerakan Lian. Hebat, ini yang aku butuhkan. Lian sedikit terlalu bersemangat. Dia memeluk Bailan dan menciumnya. Maaf, aku tidak bermaksud begitu sekarang. Wajah Bailan memerah, tapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia menunjuk ke kotak itu dan berkata, tiga lainnya semuanya ada di dalam. Kamu hanya perlu melakukannya seperti yang baru saja aku lakukan. Apakah ada yang lain? Apakah kamu ingin naik gunung dan duduk sebentar? Lian tiba-tiba bertanya. Tidak, aku punya urusan lain yang harus disibukkan. Selamat tinggal. Bailan berkata dan berbalik, wajahnya semakin merona. Bab 1190. Malam itu, Lian pergi ke gua tempat tinggal orang tuanya dan gua tempat tinggal tuan dan istrinya, dan menggunakan simulasi robot untuk membuat penampilan mereka berempat sesuai dengan instruksi Bailan. Keempat robot tersebut tidak perlu melakukan apapun lagi, mereka hanya perlu bermeditasi di dalam gua dan terlihat seperti sedang mundur. Kecuali jika ada invasi dari luar, Raja Binatang dari Gunung Suci Wangwu tidak akan punya nyali untuk masuk secara pribadi, dan akan lebih mustahil lagi untuk mengetahui bahwa ada 4 boneka yang duduk di dalam. Setelah melakukan semua ini, Lian meninggalkan Gunung Suci Wangwu bersama keempat orang tuanya dan bergegas ke Shaolin semalaman. Seluruh kejadian itu hanya membuat khawatir kepala biara Shaolin. Kepala biara menemukan alasan untuk memindahkan sementara para biksu yang menjaga alam rahasia Bodhidharma. Kemudian Ang Li membuka formasi pertahanan, melepaskan Travertin dan mengirim keempat orang itu ke alam rahasia Bodhidharma. Lian secara pribadi menandai area aman untuk mereka berempat dan memberitahu mereka bahwa selama mereka tidak meninggalkan area ini, tidak akan ada risiko besar. Setelah meninggalkan alam rahasia Bodhidharma, Lian memulihkan formasi Travertin dan pertahanan, mengucapkan selamat tinggal kepada kepala biara Shaolin dan kembali ke Gunung Suci Wangwu. Saat sinar matahari pertama menyinari Gunung Suci Wangwu, Lian memanggil Raja Sapi Hitam yang masih mabuk. Raja Manusia, apakah kamu akan meninggalkan Gunung Suci Wangwu? Raja Sapi Hitam berteriak kaget dan melanjutkan dengan khotbah. Oke, aku akan bersih-bersih dan pergi bersamamu. Maksudku, sapi hitam kecil, kamu tidak punya apa-apa ketika sapi itu datang. Kenapa kamu harus berkemas sekarang karena kamu sudah pergi? Lian bertanya dengan ragu, tapi dia tidak terlalu peduli dengan masalah sepele seperti itu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan, jangan sebutkan itu. Aku berencana pergi sendiri kali ini, jadi jangan ikut denganku. Ah. Raja Sapi Hitam membuka mulutnya karena terkejut, dan ketika dia sadar, dia berpura-pura ditinggalkan dan berteriak. Raja Manusia, apa yang Lao Hei lakukan sehingga aku tidak ingin memberitahumu? Kamu bisa memukulku, tapi aku hanya memintamu untuk tidak meninggalkanku. Gulungan. Lian menendang Raja Banteng Hitam itu dari tubuhnya dan berkata dengan jijik, bukankah menjijikan jika seekor banteng melakukan hal seperti itu? Raja Sapi Hitam terbatuk-batuk dan bertanya, Raja Manusia, kamu benar-benar tidak membutuhkan aku untuk mengikutimu. Tidak perlu. Jawab Lian. Raja Sapi Hitam memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak dan berkata, Raja Manusia, apakah kamu takut orang-orang dari keluarga Duan dan keluarga Meng akan datang ke sini untuk membalas dendam, jadi kamu ingin pergi lebih awal? Ada alasan untuk ini, tapi tidak seluruhnya. Lian menjawab, berhenti sebentar lalu berbicara. Sebenarnya, aku meninggalkan Gunung Suci Wangwu kali ini karena kamu dan Raja Binatang Buas di Gunung Suci Wangwu. Bagaimana kamu mengatakan ini? Raja Sapi Hitam bertanya dengan bingung. Lian berkata, hanya masalah waktu saja keluarga Duan dan keluarga Meng datang ke sini. Faktanya, tidak hanya keluarga Duan, tetapi juga keluarga yang diwakili oleh beberapa orang suci yang berkuasa yang muncul di Pulau Fuseng ingin menemukan saya.
Kami berhasil mengatasinya kali ini. Jika saya terus tinggal, maka jika orang-orang suci yang kuat itu datang, mereka akan kehilangan seluruh gunung suci Wangwu. Jika saya pergi, musuh tidak akan mencoba datang ke gunung suci Wangwu, dan Anda serta Raja Binatang lainnya akan relatif aman. Raja Manusia, itu yang kamu katakan, tapi aku benar-benar tidak khawatir jika kamu pergi sendirian. Jika tidak, kamu bisa membawaku bersamamu, kata Raja Sapi Hitam dengan wajah serius. Kurangi datang. Lian memutar matanya ke arah Raja Banteng Hitam, mendengus dingin dan berkata, kamu masih ingin menyembunyikan pikiran bodohmu dariku. Ketika ada rumor bahwa aku meninggal di Pulau Fuseng, apakah kamu benar-benar datang ke Gunung Suci Wangwu untuk melindungi orang tuaku dan menjaga properti ini untukku? Ketika Raja Sapi Hitam mendengar ini, wajah lembunya terasa sedikit tidak nyaman. Lian tidak memberikan kesempatan kepada Raja Sapi Hitam untuk menjelaskan, dan melanjutkan, sebenarnya, aku mengetahuinya bahkan jika kamu tidak memberitahuku. Gelombang perubahan kedua akan segera dimulai. Sebagai gunung yang terkenal, Gunung Suci Wangwu pasti menjadi orang pertama yang mengalami perubahan. Jika Anda tinggal di Gunung Suci Wangwu selama ini, Anda bisa mendapatkan kesempatan terlebih dahulu. Banteng hitam kecil, kamu lari ke Gunung Suci Wangwu hanya untuk kesempatan yang akan datang, bukan? Batuk. Raja Sapi Hitam terbatuk-batuk dan berkata dengan senyuman menawan, Raja Manusia, sebenarnya kamu masih salah paham. Seperti kata pepatah, semua orang mengira Anda sudah mati pada awalnya, jadi tentu saja saya tidak ingin kesempatan Gunung Suci Wangwu jatuh ke tangan orang luar. Sekarang setelah Anda kembali, kesempatan Gunung Suci Wangwu ini dengan sendirinya akan menjadi milik Anda. Jika saatnya tiba, Anda dapat berbagi sepotong kue dengan saya. Mendengus. Lian memutar matanya ke arah Raja Sapi Hitam dan diam-diam mengutuk bahwa banteng ini berpikiran terlalu sempit, jadi sebaiknya dia waspada. Miu hitam kecil, seperti yang saya katakan sebelumnya, Gunung Suci Wangwu akan lebih aman setelah saya pergi. Selain itu, ketika peluang Gunung Suci Wangwu muncul lagi, Anda, sebagai penguasa di sini, tidak akan memiliki siapapun yang dapat bersaing dengan Anda. Tidak ada maksud lain memanggilmu ke sini hari ini. Pertama, saya meninggalkan waktu ini untuk menyapa Anda dan memperjelas kata-kata saya. Kedua, saya harap Anda mengingat hubungan ini dan jangan biarkan kita menjadi musuh suatu hari nanti, yang sepertinya tidak baik. Raja Kerbau Hitam segera berlutut di tanah dan berkata, Raja Kerbau Hitam tidak akan pernah berani melupakan kebaikan Raja Manusia, dan Raja Manusia akan selalu menjadi penguasa Kerbau Hitam. Lian mendengus dalam hatinya, tidak optimis dengan janji kosong seperti itu. Di dunia ini, kekuatan berarti segalanya. Sama seperti ketika Raja Kerbau Hitam mengira dirinya lebih kuat dari Angli sebelumnya dan langsung ingin membunuhnya, tidak ada jaminan Raja Kerbau Hitam tidak akan melakukan hal ini lagi suatu hari nanti. Selama Lian memastikan kekuatannya lebih tinggi dari Raja Sapi Hitam, maka Raja Sapi Hitam tidak akan berani main-main. Oke, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Aku pergi, kata Lian sambil bangkit dan berjalan keluar gua. Raja Manusia. Raja Banteng Hitam buru-buru berlari 2 langkah untuk mengejar Lian. Apakah ada hal lain? Lian berhenti dan bertanya. Itu, hehe. Raja Sapi Hitam tampak ragu-ragu dan terus terkikik. Bicaralah secara langsung jika ada yang ingin kamu katakan, jangan buang waktu. Raja Sapi Hitam terbatuk dan berkata, Raja Manusia, aku tidak mengutukmu. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi saat kamu meninggalkan Gunung Suci Wangwu kali ini. Mengapa kamu tidak membuka segel cincin hidungku dulu? Petik 2. Begitu Lian mendengar permintaan ini, dia melotot dan menatap Raja Sapi Hitam dengan dingin. Raja Sapi Hitam mundur 2 langkah karena ketakutan, lalu memaksakan senyuman dan berkata, Raja Manusia, aku hanya bercanda denganmu, jangan terlalu bersemangat. Ngomong-ngomong, karena kamu berencana untuk pergi, bagaimana kalau aku mengumpulkan Raja Binatang lainnya dan mengadakan pesta perpisahan untukmu? Itu saja. Raja Manusia, tunggu aku. Sebelum dia selesai berbicara, Raja Sapi Hitam melepaskan kukunya dan bergegas keluar gua. Mendengus. Lian mendengus dingin, dan tanpa menunggu pesta perpisahan, dia berjalan keluar gua, menumbuhkan sepasang sayap di punggungnya, dan terbang langsung menjauh dari Gunung Suci Wangwu. Setelah Lian benar-benar menghilang, Raja Sapi Hitam berjalan keluar dari balik bebatuan dan menatap ke langit. Setelah beberapa saat, Raja Sapi Hitam menghela nafas panjang dan berkata dengan suara rendah, anak ini baik hati dan kuat, mampu membungkuk dan meregangkan tubuh. Jika dia bisa selamat dari bencana ini, masa depannya tidak akan terbatas. Bab 1191. Lian benar-benar meninggalkan Gunung Suci Wangwu. Tidak ada upacara perpisahan. Dia tidak menyapa siapapun atau binatang itu kecuali Raja Sapi Hitam. Aku berangkat. Dunia ini begitu besar dan saya ingin melihatnya. Ya, alasan ini terdengar agak kuno, namun efeknya masih sangat jelas, memberitahu musuh bahwa dia telah meninggalkan Gunung Suci Wangwu. 2 hari kemudian, Angli muncul di desa pesisir kecil dengan mengenakan jaket, jeans, dan sepatu kets. Dalam 2 hari terakhir ini, Angli tidak sengaja menyembunyikan keberadaannya, ia hanya mengenakan topi matahari dan kacamata hitam serta terlihat sangat santai dan santai. Berhenti. Hentikan dia dan tangkap pencuri anjing itu. Cepat, jangan biarkan dia kabur. Terdengar teriakan nyaring. Lian awalnya tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain,
tetapi ketika dia ingin menghindari badai, dia tertarik dengan pakaian pria gemuk di seberangnya. Saya melihat sekelompok penduduk desa mengejar seorang pria gemuk yang tampak berusia 17 atau 18 tahun dengan tongkat di tangannya. Pria gemuk itu sedang memegang seekor anjing hitam berbulu setengah di tangan kanannya dan sebuah kuali setinggi setengah manusia tangan kirinya. Daging gemuk itu terus bergetar saat dia berlari, terlihat sangat lucu. Alam kekaisaran tingkat ketiga. Lian sedikit mengernyit. Pria kecil gendut itu ternyata adalah penguasa alam kaisar, tetapi penduduk desa yang mengejarnya jelas hanyalah orang biasa. Sungguh aneh bagi seorang master kaisar Rilem dikejar dan dipukuli oleh orang biasa dan bahkan dimarahi sebagai pencuri anjing. Yang paling menarik perhatian Lian adalah pot di tangan pria kecil gendut itu. Bagian bawah pot itu berwarna hitam pekat dan dia tidak tahu sudah berapa kali digunakan lelaki kecil yang gendut itu meletakkan panci di punggungnya. Semua tongkat penduduk desa terhalang oleh panci itu. Lian menganggapnya lucu ketika melihatnya. Yang penting pria gemuk kecil yang membawa periuk itu terlihat sangat mirip dengan tuannya, Biksu Faiyuan, yang membuat Lian merasa sedikit familiar cangkang kura-kura. Mungkin merasa tidak bisa melarikan diri, pria kecil gendut itu hanya berbaring di tanah dan bersembunyi di dalam kuali. Paman dan Bibi, tolong dengarkan penjelasan saya. Saya benar-benar tidak tahu kalau dia punya pemilik. Saya pikir itu hanya anjing liar. Kalau tidak, saya tidak akan membunuhnya jika saya kaya. Pria kecil gendut itu bersembunyi di dalam panci dan berteriak keras. Kemakmuran. Lian hampir tertawa terbahak-bahak ketika mendengar nama ini, apalagi bagi seorang pencuri anjing, nama ini sungguh ironis. Bah, kamu pencuri anjing, menurutmu apakah kami akan melepaskanmu jika kamu mengatakan ini? Pria kecil yang gendut itu berkata dengan polos, Paman dan Bibi, pikirkan baik-baik, saya adalah penguasa alam kekaisaran. Jika saya benar-benar ingin pergi, bisakah Anda menghentikan saya? Sehat. Siapa yang mengajari saya bahwa Wang Cai adalah orang yang bertanggung jawab? Ayo lakukan ini, beri aku waktu, dan saat aku mengumpulkan cukup uang, aku akan membayar nyawa anjingmu, oke? Petik 2. Hei, anak ini sebenarnya berani mengumpat. Semuanya, jemput dia dan bawa dia ke kantor polisi. Baru pada saat itulah lelaki kecil gendut itu menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan dengan cepat menjelaskan, Paman dan Bibi, kamu salah paham, saya tidak menyebut kamu anjing, saya sedang berbicara tentang kehidupan seekor anjing hitam. Mohon maafkan saya benar-benar tulus, saya akan membayar nyawa anjing ini. Bah, apa menurutmu kami akan mempercayai pencuri anjing itu? Semuanya, tolong bekerja lebih keras, segera angkat dia dan kirim dia ke kantor polisi, agar polisi bisa menangani pencuri anjing ini. Lebih dari selusin penduduk desa bekerja sama untuk mengangkat pot tersebut, namun tidak satupun dari mereka yang tersipu dan tidak dapat mengangkatnya. Bukan karena lelaki gemuk kecil itu menggunakan trik apapun saat bersembunyi di dalam panci, tetapi panci itu sendiri sangat berat sehingga bahkan selusin orang biasa tidak dapat mengangkatnya. Hah! Lian menjadi tertarik dengan pot tersebut dan menebak bahwa pot tersebut terbuat dari besi yang berbeda. Kalau orang awam mendapat sepotong besi aneh pasti akan dijadikan senjata, tapi ada yang malah menggunakannya untuk membuat periuk dan membawanya di punggung setiap saat. Baiklah, biarkan aku membayarnya. Lian melangkah maju dan berkata, siapa kamu dan mengapa kamu harus membayarnya? Apakah kamu satu grup? Mereka pasti satu kelompok. Tangkap dia dan kirim dia ke kantor polisi. Penduduk desa berteriak dan mencoba memelintir Lian. Tetapi ketika lelaki kecil gendut itu mendengar bahwa seseorang ingin membayarnya, dia menjulurkan kepalanya keluar dari panci untuk melihatnya, dan berteriak dengan penuh semangat, bagus, saya bertemu dengan seorang pahlawan yang berhati hangat hari ini. Paman dan Bibi, dengarkan aku, dia tidak bersamaku, aku tidak mengenalnya sama sekali. Tapi, bagaimanapun, anjing ini telah mati di tangan saya. Bahkan jika Anda mengirim saya ke kantor polisi, Anda hanya menginginkan kompensasi. Jadi anggap saja saya membeli anjing ini. Tolong beri saya harga. Berapa banyak yang bisa Anda terima? Penduduk desa perlahan-lahan menjadi tenang. Anjing itu tidak dapat dihidupkan kembali. Bahkan jika dikirim ke kantor polisi, polisi tidak akan mempedulikannya. Mereka hanya akan membayar sejumlah uang. Setelah memikirkan hal ini, pemilik anjing maju ke depan dan berkata, anjing ini telah bersama saya selama 10 tahun, dan saya sangat menyayanginya. Ayo lakukan, 10.000 setahun, 100.000 dalam 10 tahun. Ambil saja 100.000 koin gadis lembut, lupakan saja. 100.000. Lian hampir muntah darah. Mereka semua mengatakan bahwa orang-orangnya sederhana dan jujur, tapi ini hanyalah pemerasan. Apalagi yang bisa dikatakan tentang perasaan? Apakah perasaan digunakan untuk tawar-menawar? Lagi pula, itu hanyalah seekor anjing hitam biasa, dan sangat kurus sehingga hanya tersisa sedikit tulangnya. Sebelum Lian sempat menawar, pria kecil gendut itu keluar dari panci, membawa panci dan berteriak, tidak mahal, tidak mahal. Nyawa tidak ternilai harganya, dan membayar 100.000 yuan untuk satu nyawa sebenarnya tidak mahal. Lian mengerutkan kening dan melihat ke samping pada pria kecil yang gendut itu. Mengapa dia merasa pria gendut itu bekerja dengan penduduk desa dan dengan sengaja melakukan adegan ini untuk menipu uangnya? Pria kecil yang gendut itu mendatangi Lian dan berkata dengan wajah yang familiar, saudaraku, kamu bisa meminjamkanku 100.000 yuan ini.
Aku akan membayarmu kembali dalam beberapa hari ketika aku punya uang. Apakah kamu akan mencuri seekor anjing jika kamu kaya? Lian memutar matanya ke arah pria kecil yang gendut itu dan merasa bahwa dia benar-benar usil. Dia terus berkhotbah kepada penduduk desa, bukannya aku tidak akan memberikannya, itu hanya saja kamu meminta terlalu banyak. Selain itu, ya, siapa yang akan membawa uang tunai sebanyak itu? Siapa yang masih menggunakan uang tunai akhir-akhir ini? Saudaraku, apakah kamu punya kartu? Kita bisa menggesek kartunya, bukan transfer bank, atau membayar dengan surat tertentu atau harta tertentu. Lian sangat marah hingga dia ingin menendang pantat pria gendut itu, dan dia semakin merasa bahwa pria gendut itu dan penduduk desa berada di pihak yang sama, dan bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan. Tidak ada jalan lain, kata-kata sudah terucap, Lian hanya bisa menggunakan uang untuk menghilangkan bencana dan menyelesaikan keluhan penduduk desa. Saudaraku, kamu orang yang sangat baik. Kamu mempercayaiku untuk menghasilkan banyak uang. Aku hanya tidak membawa uang ketika aku keluar terburu-buru kali ini, dan aku lapar selama 2 hari dan kehilangan 2 kali. Kalau tidak, aku tidak akan terlalu lapar hingga aku menjadi gila karena mencuri anjing itu. Tunggu saja, aku akan membayarmu kembali segera setelah aku punya uang. Pergilah. Lian melirik tubuh gemuk pria kecil gemuk itu dan mengutuk, berat badanmu telah turun 2 putaran, kamu tidak dapat mempercayainya. Bab 1192. Keluar. Saudaraku, aku tidak bisa keluar. Kamu menggunakan uang itu untuk menebusku, dan aku harus membayarmu kembali. Ngomong-ngomong, saudaraku, uangnya sudah habis, kenapa aku tidak mentraktirmu makan? Pria kecil gendut itu berkata sambil menggoyangkan anjing hitam di tangannya, lalu menepuk-nepuk panci di punggungnya, dan berkata dengan sangat percaya diri. Saudaraku, aku seorang koki papan atas. Aku jamin setelah kamu memakan makanan yang aku masak, kamu tidak akan pernah berpikir untuk mengusirku lagi. Hei, pria kecil yang gemuk, apakah kamu berencana untuk menempel padaku? Lian berkata sambil menyipitkan mata sambil menatap pria kecil yang gemuk itu. Hehe. Pria kecil gendut itu tertawa datar, mundur 2 langkah, memandang Lian dengan waspada dan berkata. Saudaraku, aku tidak akan berbohong kepadamu, aku sudah mengenalmu sejak pertama kali aku melihatmu. Apakah Anda pahlawan Liang Li yang memposting video online memakan bisking? Petik 2. Lian memikirkan cara pria kecil gendut itu baru saja dikejar. Dia jelas-jelas memiliki budidaya seorang kaisar, tetapi tidak mau menggunakannya untuk melarikan diri. Dia bertanya dengan waspada, pria kecil gendut, maksudmu kamu datang untukku tujuan? Tidak sebelum aku bertemu denganmu, tapi setelah aku bertemu denganmu. Pria kecil gendut itu jujur. Katakan padaku apa maksudmu? Perintah Lian. Pria kecil yang gemuk itu segera berkata, saudaraku, izinkan saya memberitahu Anda bahwa Anda tidak suka patuh. Cara Anda memasak Raja Binatang Buas hanyalah pemborosan sumber daya alam. Misalnya, Anda tidak boleh memanggang burung nasar langsung di atas api. Cara terbaik adalah dengan merebusnya. Hanya dengan cara ini rasa umami pada daging bisa dikeluarkan. Sekalipun Anda tidak suka merebusnya, namun jika Anda bersikeras untuk memanggangnya, sebaiknya bungkus dengan lapisan lumpur dan masak seperti ayam pengemis, agar Anda bisa menikmati rasa daging yang paling empuk. Untuk contoh lain, Lian mengerutkan kening, dan pria kecil gendut itu mulai berbicara, memberitahunya semua video yang dia posting tentang memakan Raja Binatang Buas. Di matanya, apa yang dia lakukan setiap saat adalah salah. Seorang pecinta kuliner sejati, mulut ini sangat pantas untuk sosoknya. Apakah kamu sudah selesai? Lian tiba-tiba menyela pria kecil gendut itu dan bertanya. Pria kecil gendut itu segera berhenti dan berkata, saudaraku, jika kamu tidak ingin mendengarnya, aku tidak perlu mengatakan apa-apa, tetapi kamu harus mencoba makanan yang aku masak, jika tidak, kamu akan mengira aku sedang mengucapkan kata-kata yang kasar. Dan membual. Lian benar-benar sedikit lapar, dan dia sudah lama tidak makan daging anjing. Dia berpikir sejenak dan berkata, kamu benar, kamu tidak bisa makan begitu saja tanpa berlatih trik. Saya akan makan saja. Makananmu hari ini untuk melihat apakah kamu hanya seekor anjing. Bahkan jika kamu dapat berbicara, kamu masih memiliki kemampuan yang nyata. Baiklah, saudaraku, lihatlah. Pria kecil yang gendut itu mengambil panci dari punggungnya, menopangnya di tempatnya, dan mulai memasak daging anjing di pinggir desa. Setelah bulunya dicabut, isi perut anjing dikeluarkan, dicuci dan dikeringkan, lalu seluruh anjing dimasukkan ke dalam panci dan direbus. Apinya terbuat dari kayu berumur beberapa tahun, dan airnya bukanlah air ledeng atau air murni, melainkan air laut. Menurut pria kecil gendut itu, air lautnya asin sehingga tidak perlu ditambah garam. Apakah air laut bisa langsung digunakan untuk memasak makanan? Lian menaruh tanda tanya di benaknya. Setelah air mendidih, lelaki kecil gendut itu mengeluarkan puluhan botol dengan berbagai ukuran dan menuangkan sedikit banyak bubuk ke dalam panci. Tak lama kemudian aroma daging tercium. Gulu. Perut pria kecil gendut itu mulai keroncongan, namun pria ini benar-benar mampu menahannya. Meski sangat lapar, ia tidak terburu-buru untuk makan ke waktu. Lian tidak tertarik memasak, jadi dia hanya bermeditasi dan menunggu sampai lelaki gemuk kecil itu berteriak dengan semangat, oke. Wow. Pria kecil gemuk itu langsung merogoh panci mendidih untuk mengambil daging anjing.
Jika dia tidak memiliki tingkat budidaya kaisar untuk menahan panas air mendidih, tangannya mungkin menjadi tidak berguna. Saudaraku, cobalah. Pria kecil yang gendut itu mencabut seekor kaki anjing dan menyerahkannya kepada Lian. Dia tidak sopan. Dia mencabut satu kaki anjing lagi dan menggerogotinya. Sisanya dibuang kembali ke dalam panci agar tetap hangat. Saudaraku, jangan hanya melihatku, makanlah. Pria kecil gemuk itu mengisi mulutnya dengan daging dan mendesak Lian untuk memakan daging itu sambil mengunyahnya. Lian mengira menjadi peramal dianggap tidak sopan, namun dibandingkan dengan pria kecil yang gendut, dia adalah pria yang berpendidikan tinggi dan lembut. Setelah memasukkan sepotong daging anjing ke dalam mulutnya dan mengunyahnya, mata Lian berbinar. Segar, harum dan lembut, rasanya lumer di mulut. Ang Li hanya bisa menggunakan kata-kata yang paling sederhana untuk menilai rasa makanan, dan bahasa yang terlalu indah menjadi penghinaan di hadapannya. Dibandingkan dengan daging anjing di depannya, Lian tiba-tiba menyadari bahwa apa yang dia makan sebelumnya hanya bisa disebut makanan. Bahkan keterampilan memasak Liu Suir tertinggal beberapa tingkat jika menyangkut pria gemuk kecil itu. Lezat. Pria kecil gendut itu makan dengan sangat cepat, seolah-olah dia takut Lian akan merebutnya. Di sini Lian belum selesai makan kaki anjing, tapi lelaki gemuk kecil di sana sudah memakan semua sisa daging anjing. Dia juga mengambil panci besar dan meminum kaldunya dalam satu tegukan. Setelah mengulurkan tangan dan menyeka mulutnya yang berminyak, pria kecil gendut itu memandang Lian sambil tersenyum dan berkata, "Saudaraku, aku tidak berbohong padamu. Makanan yang aku masak tidak ada bandingannya di dunia." "Yah, kamu tidak berbohong padaku." Lian melirik pria kecil gendut itu bola-balik. Dibandingkan dengan sebelumnya, pria ini memang bertambah 2 pon. Sepertinya dia tidak berbohong ketika dia mengatakan dia kehilangan 2 pon karena kelaparan. "Saudaraku, jadi aku bisa mengikutimu mulai sekarang." Teriak pria gemuk kecil itu dengan penuh semangat. "Ikuti aku." "Kapan aku bilang kamu boleh mengikutiku?" Lian bertanya dengan ragu. Pria gemuk kecil itu menggosok tangannya karena malu dan berkata, "Saudaraku, lihat betapa lezatnya masakanku. Jika kamu tidak mengizinkan aku mengikutimu, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk makan makanan lezat seperti itu lagi di masa depan. Sebaliknya, selama Anda mengizinkan saya mengikuti Anda, saya berjanji akan membuatkan makanan lezat untuk Anda setiap hari, dan itu tidak akan sama, bagaimana?" "Benarkah?" Lian memandang ke arah pria gemuk kecil itu. "Saudaraku, bisakah kamu berhenti menatapku seperti itu? Katakan padaku, mengapa kamu mengikutiku?" Lian bertanya. "Tentu saja untuk makanan." Pria kecil gendut itu segera berkata dengan penuh semangat, lalu menjelaskan. "Saudaraku, tingkat kultivasi saya terbatas, tetapi tingkat kultivasi Anda lebih tinggi dari saya, dan Anda dapat berburu bahan-bahan yang tidak dapat saya buru. Saudaraku, aku tidak punya keinginan lain untuk mengikutimu. Aku hanya ingin kamu menyerahkan bahan-bahan itu padaku." Petik 2. Pecinta kuliner. Lian mengumpat secara diam-diam, dia benar-benar yakin dan memilih untuk mempercayai apa yang dikatakan pria kecil gendut itu. Namun, bahan-bahan yang tidak dapat diburu bahkan di alam kekaisaran tingkat ketiga, seberapa kuat bahan-bahan tersebut? "Aku bilang kemakmuran," teriak Lian. "Wang Cai. Saudaraku, apakah kamu memanggilku?" Pria kecil gemuk itu bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Apa, bukankah kamu bilang namamu Wang Cai?" Lian terkejut dan bertanya. Pria kecil gendut itu segera menggelengkan kepalanya seperti ombak, membuka mulutnya dan berkata, "Saudaraku, kamu salah paham, namaku bukan Wang Cai, namaku Wang Cai. Air jam 3 ditambah Wang Raja, bakat jenius, Wang Cai. Apakah ini Wang Cai? Bisakah Anda menyalahkan saya? Siapa yang membuat Anda salah mengucapkan Wang Cai dan membuatnya terdengar seperti dia makmur?" Bersambung.